Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-10 ya, mengenai manajemen globalisasi. Subtema kita yaitu ada pengertian globalisasi, kemudian ada organisasi yang memasuki pasar global, kemudian ada keunggulan perusahaan internasional, dan apa itu MNC dan TNC ya. Ya, saat ini semua organisasi dihadapkan dengan persaingan global ya, yang menuntut organisasi untuk mampu berpikir secara global. Kemudian organisasi juga harus paham mengenai apa itu mengolah pemahaman global ya. Jadi mengolah pemahaman global ini merupakan syarat mutlak bagi organisasi agar dia mampu memiliki pemahaman yang lebih luas sebagai basis untuk bersaing secara global dan juga mampu untuk mengolah pengetahuan yang ada di dalamnya. Sekarang ini salah satu hal yang dibutuhkan oleh organisasi adalah wawasan ya, dan juga cara pandang manajer serta seluruh anggota organisasi untuk bisa berpikir secara global dengan apa yang disebut pemahaman global tadi ya. Manajer juga harus berpikir untuk mendapatkan peluang global bagi organisasinya, yang mana bisa meliputi pemahaman bagaimana mengatasi ancaman global itu sendiri, tentunya bagi perusahaan ya, yang tentunya juga bisa memperumit proses manajemen strategik yang ada di dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu si pemahaman global ini atau pemahaman yang lebih luas juga akan memungkinkan perusahaan untuk siap dan dapat memantau serta menyesuaikan diri dengan kecenderungan yang sedang berkembang sekarang ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemahaman global ya? Jadi pemahaman global adalah dasar kemampuan usaha seperti mengelola daya saing dan mengelola ketidakpastian. Dan ini merupakan sebuah orientasi terhadap dunia, kemudian menggambarkan keingintahuan tertentu mengenai dunia, kemudian melihat tujuan dan sasaran terhadap kerangka waktu ya, untuk memberikan penjelasan arti atas kejadian dan pedoman untuk perilaku seseorang. Ini menurut Srinivas tahun 95. Kemudian ada juga pengertian menurut Murta ya, dia mengatakan bahwa si pemahaman global ini sebagai salah satu hal yang mengkombinasikan keterbukaan dan kesadaran terhadap kebudayaan dan pasar dengan kecenderungan dan kemampuan untuk bersintesis dengan keanekaragaman itu ya. Nah, kemudian pemahaman global juga untuk mewujudkan saling ketergantungan organisasi pada peluang global dan kemampuan mengerahkan sumber daya dunia untuk mencapai peluang pasar. Nah, kemudian Rene Smith tahun 92 dia menjelaskan orang yang memiliki pemahaman global cenderung memahami dunia dengan 6 cara spesifik. Nah, yang pertama menggunakan gambaran dan pengetahuan yang lebih besar dan lebih luas dan tetap mencermati apa yang terjadi di dunia global untuk mempelajari pasar dan pesaing yang potensial ya. Kemudian juga untuk mempelajari teknologi baru. Nah, oleh karena itu si kemampuan memahami dunia global ini merupakan keterampilan yang penting untuk si manajer organisasi, baik itu di domestik, internasional maupun global ya. Kemudian yang kedua ada menerima kehidupan sebagai keseimbangan kekuatan yang bertolak belakang yang harus diapresiasikan dan dikelola. Nah, jadi seorang manajer global juga harus mempelajari tentang manajemen konflik dan penyelesaian konflik ya, serta harus belajar mencari peluang dari keberagaman. Jadi manajemen konflik ini merupakan keterampilan yang penting juga bagi si seorang manajer yang mengolah tentang globalisasi gitu ya. Nah, prioritas dapat ditetapkan, tetapi konsep penyeimbangan membutuhkan kontrol yang berkesinambungan karena kita bicaranya sudah global gitu ya, antar negara. Kemudian ada lebih percaya pada proses organisasi daripada struktur organisasi untuk menghadapi dan mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ya.
Jadi pemahaman global ini mengakui dan mengenali bahwa proses lebih kuat daripada struktur, dan proses organisasi seperti sistem pengambilan keputusan dan informasi ini merupakan sesuatu kunci untuk bisa beradaptasi terhadap organisasi global ya. Kemudian yang keempat, menilai keberagaman dan kerjasama kelompok, multibudaya, dan aturan kelompok atau organisasi sebagai bentuk dasar untuk melaksanakan pencapaian sasaran pribadi, profesi, dan organisasi. Jadi dalam proses ini, orang yang memiliki pemahaman global akan menemui keberagaman yang lebih luas ya. Kelompok multibudaya mempunyai banyak harapan tentang bagaimana anggotanya bekerja sama dan bagaimana mereka berproses bersama-sama. Kemudian yang kelima, selalu mengikuti perubahan seperti peluang yang ada dan juga terhadap hal baru yang tidak diprediksi sebelumnya yang akan terjadi. Jadi manajer global ini biasanya berpengalaman tentang apa yang terjadi dan mengetahui bahwa hal itu tidak bisa diprediksi karena banyak alasan, seperti tidak diprediksi karena terlalu kompleks, kemudian kadang-kadang karena sederhana dan sering berbeda, dan juga bisa juga karena itu merupakan sesuatu permasalahan yang tidak bisa diketahui. Kemudian yang keenam, secara terus berusaha terbuka pada diri mereka sendiri dan orang lain dengan mencari pemahaman baru serta mengubah perilakunya. Jadi karena ini sistemnya pemahamannya sudah global, artinya mengurusi sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi mereka harus terus tetap mencari perbaikan hidup diri sendiri dan juga orang lain agar namanya juga sudah global ya, artinya dia tidak mengurusi apa yang menjadi ada di dalam dirinya aja atau di dalam negerinya aja, tetapi juga harus mengurusi apa yang menjadi permasalahan yang ada di luar juga gitu ya, artinya kompleksitasnya lebih banyak. Nah, kemudian Srinivas tahun 2002 dia menunjukkan bahwa ada 8 komponen pada pemahaman global. Yang pertama, keingintahuan dan kepentingan. Jadi keingintahuan dan dorongan untuk menempatkan tugas tuh biasanya bersumber daripada latar belakang sejarah masa lalu ya, dan juga masa depan yang akan datang. Jadi keingintahuan untuk mencapai lebih banyak dalam konteks yang lebih luas. Di antaranya kayak ingin mempelajari pasar baru atau sumber baru atau produk baru dan tentunya teknologi baru. Kemudian yang kedua, menerima kompleksitas dan kontradiksinya ya. Jadi ini berkaitan sama konflik ya. Jadi konflik yang tidak bisa terelakkan lagi gitu, dalam arti ya karena urusannya global otomatis kompleksitasnya juga lebih banyak gitu. Dan orang juga harus bisa merasa bisa mengimbangi gitu ya, serta bisa mengelola kompleksitas daripada konflik tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kesadaran terhadap keanekaragaman. Nah, ini berkaitan bahwa evaluasi keanekaragaman meliputi maksud dan tujuan daripada nilai keberagaman itu sendiri. Jadi ini lebih berkaitan kepada tim dan kerjasama yang tentunya membutuhkan kelompok orang yang berbeda-beda dalam proses organisasi global ini ya. Jadi dia harus bisa membangun orang-orangnya, kemudian bagaimana memelihara jaringan dan berkemampuan menyaring atau menginspirasi orang lain gitu untuk bisa ikut serta dalam memajukan organisasi yang tentunya sudah bertaraf global. Kemudian yang keempat, mencari peluang dalam ketidakpastian. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan ya, kemudian pendidikan, pengalaman, kemudian rasa kepercayaan diri dalam mengambil resiko atau dalam membuat keputusan ya. Baik itu yang berkaitan dengan masa depan yang tidak pasti maupun pengalaman yang sudah pernah dilakukan.
Kemudian yang kelima ini kepercayaan akan proses organisasi. Jadi kepercayaan akan proses ini berarti mempercayai orang lain dan menyerahkan tanggung jawab pada orang lain. Dan juga bagaimana bisa mengendalikan secara ketat terhadap struktur, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan gitu ya. Dan tentunya hal ini juga bisa berimpact dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, fokus pada perbaikan terus-menerus. Nah, ini dorongan untuk perbaikan diri ya. Jadi dorongan untuk perbaikan diri yang mana bisa dihubungkan oleh dorongan juga untuk peningkatan organisasi secara terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, perspektif waktu panjang ya. Jadi ini berkaitan sama pandangan jangka panjang yang diambil mengenai kemana sih organisasi ini arahnya gitu ya. Kemudian harapan-harapan apa yang bisa ditinjau daripada keinginan organisasi gitu. Kemudian yang kedelapan ini mengenai cara pikir ya. Jadi dalam era globalisasi ini orang harus mampu berpikir untuk mengantisipasi dampak potensial dan siap menghadapi dampak yang tidak dapat diantisipasi. Kemudian memahami lingkungan global. Nah, bagaimana caranya memahami lingkungan yang global ini ya? Jadi lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian bisnis global merupakan kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Nah, aktivitas bisnis global ini perlu adanya proses manajemen. Kemudian ada juga manajemen global. Nah, manajemen global ini manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global, dia bukan lagi merupakan memikirkan yang sudah bukan lagi memikirkan sesuatu yang mudah gitu ya. Artinya segala rintangan yang di depan tuh akan terlihat lebih kompleks gitu. Dan ini merupakan sudah ada sejak lama ya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke negara lain. Kemudian para manajer juga tentunya dalam segala kapasitasnya dia harus bisa mengendalikan organisasinya, bagaimana bisa membaca dan menghadapi peluang dan tantangan mengenai pengelolaan lingkungan global ini gitu. Ketika perdagangan diperbolehkan untuk mengalir dengan bebas, karena kan ini global ya, jadi antar negara tuh seakan-akan sudah tidak ada batasannya lagi. Negara-negara memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan laba produktivitas karena mereka mengkhususkan dalam memproduksi barang yang mereka anggap paling baik, kemudian mengimpor barang yang lebih efisien bila diproduksi di tempat lain. Kemudian perdagangan global terbentuk dari dua kekuatan, yaitu ada aliansi perdagangan regional dan perjanjian yang dinegosiasikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar aliansi strategi ini bisa berhasil ya. Yang pertama itu adalah pemilihan partner. Jadi dalam perdagangan global ini tentu kita harus jelas juga ya siapa yang akan kita ajak bekerja sama. Apakah partner tersebut dapat bekerja sama mencapai tujuan strategi dan tujuan aliansinya, serta tidak memanfaatkan aliansinya di masa depan ya. Dan sebagai perusahaan yang akan melakukan aliansi strategi, kita juga harus melakukan berbagai langkah seperti mencari informasi mengenai si partner kita, kemudian mengumpulkan data, serta mencari tahu mengenai partner-partner yang akan kita ajak kerjasama. Kemudian ada struktur aliansi. Ini menentukan suatu struktur hingga terjadi keadilan dalam hal pembebanan resiko dan menghindari terjadinya pemanfaatan dari partner untuk kepentingan sendiri. Jadi struktur aliansinya juga harus jelas ya. Ada tertulisnya, kemudian ada SOP-nya juga ya.
Kemudian penanganan aliansi. Nah, dalam hal ini bisa dilakukan pengamanan dengan teknologi atau dengan penetapan kontrak kerja ya, di mana terjadi persetujuan atau kesepakatan yang jelas, adil antara perusahaan dengan si partnernya. Tentunya dengan komitmen yang mantap agar tidak terjadi resiko yang tidak kita inginkan. Kemudian ada Organisasi Perdagangan Dunia ya. Nah, jadi pertumbuhan global dan perdagangan di antara negara-negara ini tidak terjadi dengan sendirinya gitu ya. Ada banyak sistem dan banyak mekanisme yang diperlukan gitu, sehingga si hubungan dagang yang efektif dan efisien juga bisa dapat dikembangkan. Nah, salah satu mekanisme yang penting dalam perdagangan multilateral ini disebut juga Organisasi Perdagangan Dunia ya, atau World Trade Organization, atau bisa dikenal dengan WTO ya. WTO ini atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satu badan internasional ya, yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO ini didirikan pada 1 Januari 1995 ya. Jadi sistem perdagangan multilateral WTO ini diatur melalui suatu perjanjian, suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota gitu ya. Jadi WTO ini juga berisi anggota-anggota negara, dan biasanya tidak semua negara yang ada di seluruh dunia ya, artinya hanya negara-negara yang mau aja yang mengikuti WTO gitu ya. Nah, persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Nah, walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utama daripada si WTO ini adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, kemudian untuk membantu si eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Nah, ternyata pemerintah Indonesia juga merupakan salah satu negara pendiri si WTO ini. Dan sudah disahkan melalui persetujuan pembentukan WTO, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 ya. Nah, apa aja sih yang menjadi fungsi daripada WTO ya? Yang pertama, mendukung pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Kemudian ada forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, kemudian mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, kemudian ada menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global, bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia serta badan-badan yang berafiliasi ya. Nah, kemudian WTO juga memiliki beberapa tujuan penting ya. Yang pertama, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kemudian memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu. Kemudian tujuan penting lainnya dari si WTO adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan ya, jelas ya. Karena dia hubungannya udah antar negara, makanya permasalahan dan konfliknya tuh tentu lebih rumit gitu ya, lebih banyak, sehingga perlu ada badan atau organisasi yang mengatur tentang istilahnya hak dan kewajiban daripada anggota WTO ini gitu. Kemudian slide selanjutnya mengenai berbisnis secara global ya. Yang A, ada perbedaan jenis organisasi global.
Jadi sebenarnya kalau bisnis global ini udah bukan sesuatu yang baru lagi ya, sudah lama dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha. Contohnya kayak DuPont ya, dia mulai melakukan bisnis di Cina pada tahun 1863. Kemudian ada Unilever ya, kemudian ada Ford Motor Company ya, dan masih banyak lagi ya. Perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional ya. Nah, MNC atau Multinational Corporation adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Nah, perusahaan ini biasanya sangat besar ya. Perusahaan ini dia memiliki kantor-kantor atau pabrik di banyak negara. Biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen globalnya. Perusahaan multinasional yang sangat besar ini tentunya memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam politik global tentunya. Kemudian bisa juga dia bisa mempengaruhi ekonomi ya, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisinya. Kemudian si perusahaan multinasional ini merupakan sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk si relasi masyarakat ya. Tentunya juga bisa untuk melobi para politisinya gitu ya. Karena jangkauan internasional dan mobilitasnya tentu sangat luas ya, sangat banyak gitu ya. Wilayahnya ada di dalam beberapa negara dan bahkan negara itu sendiri gitu, dan harus bisa berkompetisi gitu ya, agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka di wilayah tersebut. Karena kan banyak nih yang mau masuk, tentunya kan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk bisa menduduki atau membuka perusahaan di wilayah tersebut. Jadi untuk dapat berkompetisi, negara-negara atau distrik politik regional ini seringkali menawarkan insentif gitu ya, sebagai kayak potongan pajaknya lah istilahnya seperti itu ya, atau bantuan pemerintah lainnya gitu, biar bisa ikut serta membuka perusahaannya di wilayah tersebut. Nah, terdapat dua karakter pokok dari perusahaan multinasional, yakni ukuran mereka yang sangat besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu cenderung dikelola secara terpusat oleh para pemimpinnya di kantor pusat yang berkedudukan di negara asal ya. Jadi ukuran mereka yang sedemikian besar tentunya bisa memberikan kekuatan ekonomi yang sangat besar pula gitu, sehingga mereka merupakan kekuatan utama yang menyebabkan berlangsungnya globalisasi perdagangan dunia. Jadi dengan kekuatan yang begitu besar, sebenarnya seringkali mendominasi juga ya aneka komoditi dagang di negara-negara berkembang gitu ya. Kemudian selain MNC, Multinational Corporation, ada yang namanya TNC ya, Transnational Corporation. Nah, perusahaan Transnational Corporation adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara gitu. Jadi kalau multinasional tadi, dia punya beberapa perusahaan di beberapa negara. Kalau si transnasional dia memproduksi barangnya tuh lebih dari satu negara gitu. Jadi pabriknya tuh mungkin ada di beberapa negara. Nah, perusahaan si Transnational Corporation ini biasanya perusahaan kecil, tapi dia memiliki beberapa pabrik di negara lain gitu ya. Kemudian ada organisasi tanpa batas negara atau borderless organization. Jadi organisasi tanpa batas negara ini dapat dikatakan mendekati bisnis global dari sudut pandang geometris. Jadi misalnya IBM dia telah melepaskan struktur organisasinya yang berdasarkan negara dan mengaturnya kembali menjadi 14 kelompok industri ya.
Manajemen tanpa batas negara ini merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pasar global yang tentunya memiliki persaingan yang sangat sengit ya. Kemudian bagaimana organisasi menjadi global ya? Yang pertama, dia melakukan mengimpor ya. Jadi pendekatan untuk menjadi global yang mencakup menjual produk di negara asal yang dibuat di luar negeri. Kemudian melakukan lisensi mengenai pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi pabrikan yang meliputi memberikan kepada organisasi lain baik untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesialisasi produk. Kemudian ada pewaralabaan. Ini pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi jasa yang meliputi pemberian kepada organisasi lain hak untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesifikasi produk. Kemudian ada aliansi strategis ya. Ini berkaitan sama pendekatan untuk menjadi global dengan melibatkan kemitraan antar organisasi tertentu dengan perusahaan asing di mana keduanya berbagi keuntungan. Kemudian ada usaha patungan. Jadi pendekatan untuk menjadi global yang merupakan aliansi strategi tertentu di mana rekannya setuju untuk membentuk organisasi yang terpisah dari independen untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Lalu ada anak perusahaan luar negeri. Ini pendekatan untuk menjadi global yang mencakup investasi langsung di negara asing dengan mencirikan fasilitas produksi atau kantor yang terpisah atau independen. Kemudian ada keunggulan perusahaan internasional ya. Berkaitan dengan globalisasi, otomatis perusahaannya dia perusahaan berinternasional. Keunggulan yang pertama adalah spesialisasi antar bangsa-bangsa ya. Jadi suatu negara tentunya harus menentukan pilihan yang strategis juga untuk bisa memproduksikan suatu komoditinya. Tentunya komoditinya dipilih komoditi yang menghasilkan ya, yang memiliki nilai jual. Nah, apa saja sih hal-hal yang dilakukan ya? Yang pertama, memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara lain. Kemudian menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. Kemudian mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Kemudian selanjutnya ada keunggulan absolut ya. Jadi suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini bisa dipakai atau dicapai kalau tidak ada negara lain yang bisa menghasilkan produk tersebut. Sehingga negara itu menjadi negara satu-satunya yang memproduksi produk tersebut gitu ya. Kemudian ada keunggulan komparatif. Jadi konsep keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional. Karena berkaitan sama suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Nah, tentunya dalam proses perusahaan globalisasi atau perusahaan internasional, selain memiliki keuntungan, tentu memiliki hambatan-hambatan bisnis ya. Dan hambatannya ini tentu jauh lebih besar ketimbang pasar domestik. Jadi negara lain pasti punya kepentingan tersendiri untuk menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Nah, selain itu budaya negara tersebut juga bisa ya menjadikan hambatan gitu, karena kan budayanya itu berbeda dengan negara-negara lain gitu. Nah, apa saja menjadi hambatan? Yang pertama, batasan kuota dan tarif bea masuk ya.
Jadi batasan kuota dalam bisnis internasional merupakan apabila suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar ya. Itu berkaitan dengan batasan kuota. Kemudian kalau tarif bea masuk ini pajak ya. Jadi pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik itu barang impor maupun ekspor. Kemudian ada perbedaan bahasa. Kemudian ada perbedaan budaya juga ya. Jadi perbedaan dalam hal bahasa ini tentu seringkali menjadi hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Dan tentunya hal ini disebabkan karena bahasa kan merupakan alat komunikasi yang yang vital gitu ya, baik bahasa lisan maupun bahasa yang tertulis. Kemudian ada pengaruh budaya juga ya dalam bisnis internasional, kayak contohnya Indonesia lah ya. Indonesia kan ini kebanyakan mayoritasnya Islam gitu. Tentunya pasti juga akan menolak kehadiran perusahaan internasional yang menjual makanan haram gitu ya. Kemudian ada juga kayak misalkan busana atau produk fashion gitu kan. Karena kultur Indonesia ini merupakan budaya yang berpakaian sopan gitu ya, dengan ciri khas yang busananya tertutup, otomatis juga kan kalau perusahaan internasional ingin membuka atau mendirikan perusahaan yang produknya yang terbuka kan kurang cocok juga gitu dengan budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Kalaupun ada yang membukanya, membuka perusahaan produk tersebut, tentunya mungkin di daerah-daerah tertentu ya, yang sekiranya familiar gitu dengan produk-produk tersebut. Kemudian kondisi politik dan hukum perundang-undangan juga ya merupakan suatu hambatan. Jadi hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antar kedua negara gitu. Ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di suatu negara juga bisa membatasi berlangsungnya si bisnis internasional. Kemudian hambatan operasional ya, hambatan perdagangan atau bisnis internasional lainnya. Kayak misalkan masalah operasional transportasi ya atau pengangkutan barang ya dari satu negara ke negara lain. Kemudian peraturan daripada kebijakan negara lain ya dalam bentuk proteksi misalnya ya. Jadi proteksi ini berkaitan dengan usaha melindungi industri di dalam negeri agar tidak disaingi oleh industri-industri dari luar negeri yang masuk ke dalam negara tersebut. Kemudian hambatan satu lagi ya, sebenarnya ada perbedaan tingkat upah ya. Jadi misalkan apabila ada perusahaan multinasional yang dalam perluasan usahanya ke suatu negara, itu memberikan upah kepada karyawannya ada yang terlalu kecil gitu ya. Biasanya itu diakibatkan oleh kurs mata uangnya ya. Ada juga malah yang mencapai upahnya itu terlalu besar ya. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi hambatan dalam proses bisnis internasional ya. Tentunya perusahaan yang sudah berkembang pesat yang berkaitan sama bisnis internasional ini merupakan suatu peluang usaha yang baik ya. Artinya dia mampu melihat peluang itu secara global, kemudian mampu juga berani juga mengambil resiko ya. Tentunya kan tantangannya banyak ya kalau untuk ekspansi ke luar negeri ya. Dan modalnya juga harus diperhatikan ya, dari segi modal, kemudian dari segi sumber daya manusianya ya, harus didukung sama orang-orang yang tentunya bukan orang-orang yang sembarangan gitu ya. Karena kan kalau bisnis global ini kan, bisnis internasional ini kan sudah melibatkan beberapa negara. Artinya kita juga manajemen organisasinya bukan lagi manajemen organisasi yang asal-asalan gitu ya. Memang banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari bisnis internasional ya, tapi tentu juga harus memperhatikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengelola bisnis internasional.
Baik, itu merupakan materi pertemuan kita pada hari ini ya, mengenai organisasi global. Semoga materinya bisa dapat dicerna dengan baik dan bisa memahami mengenai organisasi global, bagaimana organisasi bisa memanage pemahaman globalisasinya, berkembang, berekspansi di dunia internasional ya. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa atas partisipasinya dalam memahami, mendengarkan materi pada hari ini. Silakan untuk dilanjutkan ke forum dan pengerjaan kuisnya. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya di minggu depan di pertemuan ke-11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.